ini akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan sosial media terhadap waktu belajar mahasiswa. Dimulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Bibin Rahaja dengan NIM akhir 3051. Perkenalkan, nama saya Sato Aji dengan NIM akhir 3072. Saya Gadian Radwinata dengan NIM akhir 3079. Saya Said Idrus Abdullah dengan NIM akhir 39. Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan media sosial secara signifikan di kalangan mahasiswa. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tapi juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Misalnya, karena kita mahasiswa Fasilkom, kita memakai media sosial untuk berbagi informasi tentang tugas kuliah, diskusi soal coding atau pemrograman, dan saling bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Terus, mahasiswa Fasilkom juga sering membagikan hasil proyek, mencari referensi teknologi terbaru, atau mendapatkan info tentang lomba, seminar, dan workshop di bidang itu. Jadi, selain untuk hiburan, media sosial juga bisa membantu mahasiswa Fasilkom dalam belajar dan menambah wawasan. Namun, yang menjadi masalah itu adalah intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Itu dapat mempengaruhi manajemen waktu mahasiswa, khususnya dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui pola penggunaan media sosial serta hubungannya dengan waktu belajar mahasiswa. Kita memiliki beberapa rumusan masalah yang akan kita selesaikan pada presentasi saat ini. Monggo, selanjutnya. Rumusan masalah pertama yang dapat kita tarik dari latar belakang tersebut adalah berapa rata-rata waktu penggunaan media sosial mahasiswa. Yang kedua itu berapa rata-rata waktu belajar mahasiswa per hari. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dan waktu belajar. Kita juga dapat menentukan beberapa tujuan penelitian dari rumusan-rumusan masalah tersebut. Yang pertama, kita bisa mengetahui tingkat penggunaan media sosial pada mahasiswa. Yang kedua, berapa rata-rata waktu belajar mahasiswa per hari. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dan waktu belajar. Dan untuk metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah melalui Google Form. Kuesioner yang telah kita sebar telah diisi oleh 34 responden. Berikut adalah link Google Form yang kita gunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Oke, dari contoh data yang ada di sini dari Google Form tersebut, seperti dengan mahasiswa bernama Tirta dari Prodi Informatika angkatan 25 sering menggunakan medsos sampai sehari itu bisa sampai 2 sampai 4 jam. Kalau untuk jenis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk data kuantitatif itu data yang ada di forumnya itu. Seperti jam media sosial per hari dan jam belajar per hari. Dan data kualitatif itu platform media sosial favoritnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan jenis data berdasarkan waktu. Dan data yang kita dapatkan adalah data cross-section karena data yang dikumpulkan dari banyak responden pada satu waktu tertentu. Dan seterusnya. Dan kesimpulan yang kami dapat dari penelitian tadi adalah penggunaan media sosial pada mahasiswa cukup tinggi dan data statistik dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas media sosial dan waktu belajar. Hasil analisis dapat membantu memahami pola perilaku mahasiswa. Udah, apakah ada Kurang pertanyaan? lebihnya sepertinya tidak ada. Slide terakhir ganti-ganti kocak. Oke, Sekian kurang dari lebihnya kami. mohon maaf. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.